Hindari slip yang berlebihan. Menaikkan bagian belakang doser lebih tinggi dari permukaan tanah akan mengurangi traksi pada doser dan mempercepat aus pada tip. Naikkan shank secukupnya untuk mengeset trek pada permukaan tanah. Gunakan deselerator untuk mencegah slip pada trek. Tarikan yang stabil dan konstan saat ripping akan memaksimalkan produksi dan meminimalkan keausan dan kerusakan pada alat berat. Mendorong bagian belakang dulu, baru bagian depan. Setiap pendorongan dimulai dari belakang daerah pemotongan. Untuk pendorongan berikutnya, operator melanjutkan dari belakang pemotongan yang sudah ada ke depan. Jarak dorong berkurang pada setiap pendorongan karena dozer bergerak sepotong demi sepotong ke bagian depan. Jarak dorong rata-rata untuk teknik ini, jika ditentukan totalnya 200 kaki, adalah 100 kaki. Bandingkan suatu peningkatan jarak dorong rata-rata untuk teknik pendorongan dari belakang yang 200 kaki. Ketidakefisienan lain dari teknik ini yaitu operator harus menurunkan blade saat menanjak pada setiap pendorongan dan gerakan cepat tidak sepenuhnya dapat dilakukan di sepanjang daerah pemotongan. Pendorongan dari belakang secara utuh. Operator memulai setiap pendorongan dari belakang pemotongan. Setiap pendorongan adalah panjang keseluruhan daerah pemotongan dengan kedalaman yang sama. Ketidakefisienan teknik ini berkaitan dengan jarak dorong rata-rata. Jika total pemotongan adalah 200 kaki, maka jarak dorong rata-rata adalah 200 kaki juga. Jarak dorong rata-rata adalah faktor penting yang berkaitan langsung dengan produktivitas. Menangani tanggul, tinggi dan lebar. Tinggi dan lebar tanggul dapat meningkatkan atau menghambat dampak produktivitas. Tinggi tanggul tidak boleh melebihi tinggi blade dozer. Pada banyak kasus, tanggul tidak perlu sedemikian tinggi, tetapi cukup untuk menangkap material di depan blade guna memastikan muatan blade sudah optimal. Lebar tanggul direkomendasikan kira-kira sepertiga lebar blade. Sesungguhnya, semakin kecil tanggul, maka penggusurannya akan semakin mudah dan produktivitas akan semakin tinggi. Menggusur tanggul dengan metode criss-cross atau menyilang. Cara paling efisien untuk menggusur tanggul tengah atau center berm adalah dengan metode menyilang. Operator mendorong bagian belakang tanggul ke slot sebelah kanan atau sebelah kiri. Pada pendorongan berikutnya, digusur dari arah yang berlawanan dari pendorongan pertama menuju ke slot di sisi lain dari tanggul tengah. Cara ini akan menciptakan pola yang menyilang dan akan memanfaatkan seluruh slot serta memastikan material digusur ke depan, bukan ke samping. Cara ini membutuhkan operator dengan kemampuan tinggi. Menggusur tanggul ke dalam slot mengharuskan operator untuk merendahkan posisi blade dan membuat sudut serta mengemudikan doser yang bermuatan. Jika operator mencoba menggunakan kopling dan rem untuk mengendalikan doser yang berisi muatan, maka hal ini dapat menimbulkan kerusakan. Jika operator mengalami kesulitan dengan cara ini dan pengoperasian doser sudah berlebihan, maka operator disarankan untuk menggunakan teknik lain dengan tingkat efisiensi yang kurang, yaitu melakukan straddle atau mengangkangi, di mana efisiensi produksi diabaikan untuk menghindari kerusakan dan keausan pada dozer. Menggusur tanggul dengan metode straddle atau mengangkang. Efisiensi yang didapat dengan melakukan slot dosing atau pendorongan dalam celah dapat ditingkatkan atau justru menjadi hilang akibat teknik yang digunakan untuk menggusur punggung tanggul. Dengan teknik ini, operator memulai dari bagian belakang dan melakukan straddle atau mengangkangi tanggul untuk seluruh pendorongan. Teknik ini menyebabkan tanggul menjadi tergusur, tetapi sebagian besar material berceceran ke bagian samping blade dozer dan menimbulkan windrow atau tanggul yang lebih kecil. Akhirnya material harus digusur ulang, kemudian bergerak ke ujung pemotongan. Membersihkan windrow adalah bukan cara yang paling efektif untuk memindahkan material. Tetapi cara ini sering dilakukan karena operator menganggap dapat menggusur tanggul dengan mudah. Dan pada gambar kanan, dozer akan memindahkan material dalam 4 kali pendorongan.
Kecepatan dorong rata-rata untuk setiap doser akan berbeda, tetapi kecepatan saat kembali akan sama untuk kedua doser tersebut. Intinya bahwa tingkat produksi doser yang mendorong muatan besar secara lamban berada di atas doser yang mendorong muatan sedikit. Doser yang mendorong lebih cepat memiliki waktu peredaran yang lebih cepat setiap jamnya, tetapi persentase waktu untuk bergerak mundur dalam total peredaran akan lebih tinggi, dan seperti kita ketahui, waktu yang digunakan untuk bergerak mundur tidak produktif. Harus diturunkan cukup rendah untuk mendorong rintangan berukuran besar. Ripping yang salah. Satu kesalahan yang biasanya dilakukan oleh operator dalam melakukan ripping adalah memposisikan shank jauh di belakang. Ini menyebabkan tip ditarik melintasi batuan dan memposisikan bagian depan tip dan shank bersentuhan dengan material yang akan di-ripping. Hal ini akan mengakibatkan aus berlebihan dan mengangkat bagian belakang dozer, sehingga kehilangan traksi dan efektivitas ripping akan berkurang. Shank terlalu panjang. Panjang shank ditentukan oleh panjang di mana doser dapat secara efisien menarik material dan jarak di bawah kerangka ripper. Tujuannya adalah untuk mengoperasikan kerangka bawah separalel mungkin dengan material untuk penyebaran tekanan secara merata. Dalam hal ini, ukuran shank jangan terlalu panjang, cukup pendek saja. Shank terlalu pendek. Dengan kondisi shank terlalu pendek, material dapat tersangkut di bawah kerangka ripper. Hal ini akan menimbulkan kesulitan saat bergerak ke depan atau menyebabkan aus yang berlebihan dan kerusakan potensial pada bagian bawah kerangka ripper. Sekali lagi, jika kerangka ripper paralel dengan material, maka penyebaran tekanan secara merata dapat diperoleh. Dalam kasus ini, ripper shank mungkin merusak komponen ripper.